Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda dzikril awliya'i tanzilur rahmatu. Atau kama qala al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala inda dzikri shalihin tanzilur rahmatu. Shadaqallahul azim. Yang ulun hormati dan ulun muliakan kepada para habaib ahli bait Nabi, zuriat Nabi, keturunan Nabi Muhammad. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pencetus penggagas mazhab Syafi'i, yang umumnya orang Indonesia menganut paham mazhab Syafi'i. Karena para pendahulu kita bahari wali songo kulluhum mazhabuhum Syafi'i. Di dalam kitab, maaf ya, ini karena habis dipotong saudara. Di dalam kitab Masra'ur Rawi yang berisi manaqib para sadah-sadah Ba'alawi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Silli Ba'alawi, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris beliau pernah mengatakan, ya ahla baiti Rasulullah, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallah fil Quran anzalahu kafakum min azimi qadri annahu man la yusalli alaikum la salatan lahu. Jadi para ahli bait Nabi, ya ahli bait Rasulullah, wahai para keturunan Nabi. Jadi pada malam hari ini habaib ada duduk di hadapan kita, tuan guru ada di hadapan kita. Yang ulun hormati, ulun muliakan kepada Kanda Tuan Guru Mursyid, kepada Kanda Tuan Guru Ustadz Muhammad, Ustadz Haji Muhammad, beserta Tuan Guru yang lain, ulama-ulama yang lain, yang ulun kada tahu ngarantian nama pian, yang semuanya ulun hormati dan muliakan, yang sudah sampai, yang sudah sama-sama duduk pada malam hari ini di tempat di majelis yang penuh rahmat dan barakah malam hari ini. Insyaallah dengan kehadiran sidin semuanya akan menambah keberkahan majelis kita malam hari ini. Juga kepada para pemuka
semuanya, hadirin wal hadirat semuanya yang sudah hadir datang sampai di majlis yang mulia ini, yang semuanya ulun hormati dan ulun muliakan. Untuk malam hari ini kita bisa sampai di majlis yang seperti ini. Allah telah mudahkan langkah kita. Allah sudah bukakan hati kita. Pada hakikatnya sampai ke tempat ini bukan dipaksa, bukan ditekan, bukan intervensi, bukan. Ini pada hakikatnya Allah yang sudah mengiring langkah kaki sampean. Hati sampean dibukakan sampai ke sini, dan hakikatnya ini sahibul haun Sayyidina Imam Al-Qutb Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani yang telah memanggil kita. Pada hakikatnya banyak orang hidup di luar sana berundangan, bikin undangan, kada datangan kita. Nang hidup nama undang, nang diundang, nang hidup banyak kada datang dengan berbagai alasan kada datang. Tapi dengan keberkahan karomah Syekh Muhammad Samad yang dah meninggal lebih 250 tahun yang lalu di Madinah, keberkahannya malam hari ini sampai biar datang ke sini. Peminta kalau biar dipaksa apa tidak? Jangan. Pendidikan canggih kayaknya pengurus ini. Dipaksa apa ada? Dipaksa apa ada? Berarti biar dipilih oleh Allah. Sungguh belum. Ma yajtami'u arba'ina min ummati illa wa fihim waliyun lillah. Tidak terhimpun 40 daripada umatku kata Sayyidina Muhammad, kecuali di situ ada satu yang menempati daripada seorang wali Allah. Ma ijtama jama'atun illa wa fihim waliyun. Sini lebih 40. Mungkin ada 5 kali 40 mungkin lebih kan enggak? Satu majlis yang penuh dengan keberkahan. Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang wali besar yang muridnya banyak di Indonesia, peluhum wali. Beliau ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah menantu daripada Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru putuhnya Habib Ali Sayyidul Maulid. Makomnya satu kubah dengan Al-Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibir Ratib Al-Attas di Hurairah. Jadi kubah, kemudian di situ tabut ada mahkota Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sebelahnya Sayyidina Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di buncuknya. Nah di situ ada bergantung minyak biasa orang memulas dan ambil di situ kapan. Di bawah sinilah makamnya guru putuh Habib Ali Sayyidul Maulid Sayyidina Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Talib Al-Attas. Jadi beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, masuklah di bawah keberkahan orang-orang soleh, duduklah di bawah keberkahan orang-orang soleh. Seandainya engkau duduk bersama mereka dalam keadaan lalai, hati kada konsentrasi, hati kada fokus, hati kada khusyuk, tetapi engkau memiliki niat yang baik, kata beliau Habib Ahmad, maka mereka orang-orang saleh akan memberikan apa yang ada pada diri mereka. Ketahuilah, mereka ini adalah satu kaum yang tidak pernah sengsara, pun orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan kena sengsara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Jadi malam hari ini pakai sah. Kan kalau dikisahkan, kalau menakib itu biografi riwayat hidup seorang wali, kan gitu loh. Manakib ya, manakib itu kalau dibahasakan ke Indonesia sekarang itu biografi riwayat hidup tapi seorang wali yang syarat dengan hikmah, penuh dengan tauladan, penuh dengan tarbiyah, banyak pelajaran yang sangat baik di dalam kehidupan dia. Karena seseorang itu jadi wali bukan instan, bukan mendadak. Kalau artis dadakan ada belum musik? Mendadak jadi artis. Tapi kalau mendadak jadi wali, nah ini nih. Orang jadi wali itu mudahkah? Gampang kah orang jadi wali itu? Kada gampang, kada mudah. Kada gampang, kada mudah, kada nyaman. Kada gampang. Sayyidina Imam Qutbul Ghaus Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang terkenal dengan Ratibul Haddad, yang terkenal dengan Wirdul Latif dan kitab-kitab yang lain yang banyak beliau tulis dan dibaca oleh para ulama dan tuan guru kita. Beliau Habib
Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau pernah mengatakan, rijalun ilar rahman saru bihimmatin ma'asidki wal ikhlas min gairi aiki panalul ladhi kullal matalibi dunahu walillahi min aishin karimin waraiki. Rijalun, mereka orang-orang besar, mereka para aulia. Ketika dibawa dengan kata-kata rijal, itu beda dengan zakarun. Kalau zakar itu lelaki umum, tapi ketika dibawa rijal itu istimewa. Ini para ulama, orang saleh. Assalamualaikum ya rijal baik. Benar ya? Itu menunjukkan khas. Rijalun ila rahman saru bihimmatin. Mereka orang-orang besar. Rijalun ila rahman, menuju kepada ar-Rahman, berjalan menuju ar-Rahman, saru bihimmatin, dengan semangat, dengan kesungguhan, ma'asidki wal ikhlas min gairi aiki, dengan disertai keikhlasan, dengan disertai kesungguhan, dengan disertai mujahadah yang luar biasa, tanpa ada halangan bagi mereka. Fanalul ladzi kullal maqalibi dunahu, mereka telah mencapai apa-apa yang menjadi cita-cita orang yang ada di bawahnya. Falillahi min aisyin karimin waraiki, bagi Allah lah kehidupan yang mulia, yang jernih, yang bahagia. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita berkisah Al-Quran sendiri, kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, dinukil daripada kitab Nihayatus Zain. Beliau menyebutkan dari 6.666 ayat ada 1.000 ayat yang bersentuhan, yang berkaitan, nang berkaitan, nang berhubungan lawan kisah. Al-Baqarah sudah kisah. Ada 1.000 ayat, kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama besar, Imam Nawawi-nya Indonesia. Ya. Ini bukan Imam Nawawi Timur Tengah, Imam Nawawi-nya Indonesia. Indonesia ini memang hebat. Imam Nawawi punya. Ada seorang ulama besar dari Fatani, Wan Ahmad, beliau mengatakan, itu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani yang wafat dikuburkan di Malang, lahirnya Tanara, Banten, Provinsi Banten. Ya, Provinsi Banten di Jawa. Yang dulu Pak, gubernurnya yang Atut Qasiyah ya. Karena ada yang Atut Qasiyah yang ketangkap KPK ada. Tahu tidak? Gimana? Enggak tahu ya. Enggak tahu, ini jauh Bang, pada anu jauh Bang. Ini jauh kan Bapak. Ini jauh. Karena Bapak ada tahu ini jauh. Hah? Lahir di situ Syekh Nawawi Banten. Karangannya satu riwayat 95 macam, satu riwayat 115 macam, banyaknya tuh. Ini kata ulama besar Thailand Fatani, beliau ini Imam Nawawi-nya Indonesia. Kalau Imam Nawawi yang Bahari, pengarang kitab Al-Adhkar, pengarang kitab Al-Majmu' misalnya, pengarang kitab yang lain At-Tibyan, banyak karangan-karangan Imam Nawawi. Itu yang di Timur Tengah sana, yang jauh kita di sana. Di Arab sana jauh lah. Syarat An-Nawawi itu. Tapi kita Indonesia punya Imam Nawawi. Di Timur Tengah, di mana Imam Ghazali ada Imam Ghazali. Kita Indonesia punya Imam Ghazali siapa? Pengarang itu kitab Sirajul Talibin, Syekh Ihsan Jampes Kediri, pengarang kitab Sirajul Talibin, sarah daripada Manhajul Abidin, 2 jilid. Imam Ghazali Indonesia. Hebat Indonesia. Hebat. Jadi kalau kisahnya kita dengerin, kita berkisah. Kita baca kisahan deh. Sampai jam berapa kan? Surah kami boleh malam ni kan? Atau malam ya? Allah Akbar. Kalau sebelumnya nih, alhamdulillah wa syukurillah. Seumuran ada benar sini nah. Lewat aja ke taman dan kakak ini. Nggih kakak guru masih. Misalnya nih kakak juga guru haji apa Muhammad. Nggih bertemu di sini kalian. Padahal ada perjanjian kan? Ada terima kan ada. Inilah hebat ketika hati ini sudah beda lah. Masya Allah dikumpulkan dan biar-biar ini. Masya Allah barakallah. Jadi pertemuan kita ini bukan kebetulan, Allah memang sudah mensiting pertemuan kita pada hari ini. Salawat Nabi Muhammad. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Sayyidul Taifah Sufiyah, kemenakan Imam Sari As-Saqati. Beliau Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah mengatakan dalam kalamnya, al-hikayatu jundun min junudillah yuqawwiyu biha qulubal muridin. Hikayat, kisah, cerita
itu adalah satu bala tentara Allah dari beberapa bala tentara Allah yang bisa menguatkan, bisa memperkuat hati orang-orang yang menghendaki akhirat. Tapi kisah nang kayak apa? Kisah nang benar-benar. Dan kita kampung tuh kisah nang bujuran, bukan kisah nang ada-ada diulang sekadar orang supaya ketahuan. Ini kisah nang berdalil. Apakah dalam Al-Quran? Apakah dalam hadis? Apakah kisah para nabi kah? Kisah para sahabat kah? Para wali kah? Orang soleh kah? Itu nanti kisahkan. Itu akan bisa membuat hati orang-orang yang beriman menjadi kuat keimanannya. Lalu oleh orang-orang, Junid Agung Dalik, sampean jangan sekedar ngomong aja, dalilnya mana? Jangan ngomong-ngomong aja, kisah itu bisa menguatkan iman. Dalilnya mana? Hujahnya mana ente? Argumentasinya mana ente? Kan udah seperti itu, supaya ada hujah. Karena perlu ada hujah. Tuan guru itu perlu ngisi hujah. Karena suatu ketika kadang-kadang orang minta itu. Boleh kita bukan cari menang, tapi memperkuat apa yang kita sampaikan ini. Mathalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kama salihati bilailin yahmilu husmatan wa fihi ab'a tazauhu wa huwa la yadri, kata Imam Syafi'i. Perumpamaan seseorang yang nuntut ilmu, belajar ilmu, mengaji ilmu, tapi tanpa disertai dalil, tanpa disertai hujah, tanpa disertai argumentasi. Perumpamaan itu sama dengan seseorang yang berjalan di malam hari dengan memikul kayu bakar di punggungnya, sementara di atas kayu yang dia pikul itu ada ular berbisa yang siap mematuk dia, yang dia ada sadar dengan keberadaan itu ular. Jadi membahayakan. Jadi dia itu penting. Makanya Ustaz Novel bin Muhammad Al-Indus Solo, murid kesayangan daripada Allah ya, dan Habib Muhammad Anis bin Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdul Al-Habsyi Solo yang terkenal loh, bin Novel. Beliau ngarang buku, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jadi satu, jadi dua, di situ enggak. Mana dalilnya? Karena itu penting untuk memperkuat hujah yang kita sampaikan, untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan. Nah, gitu kan? Makanya kisah Baharita. Di negara itu ada seorang tuan guru yang bernama Syekh Muhammad Ali bin Barak Al-Bayani An-Nakari. Itu guru daripada Allah yarham abah pengasuh kami, Kiai Mahfuz Amin, Allah yarham Syekh Mahfuz Amin ibnu Syekh Muhammad Ramli ibnu Syekh Muhammad Amin, Muassis Ma'had Ibnu Amin Pemangki. Itu salah satu murid daripada Syekh Muhammad Ali. Tuan guru di kandangan, tuan guru Kasim Sungai Kandang, muridnya. Sekarang yang masih hidup tuan guru Haji Ahmad Abu Darat, pondok pesantren Al-Hikmah. Di ujung tuh umur dah 106, terus 5 ke 106 kan, tua banget. Itu muridnya daripada Syekh Ali bin Barak Al-Bayani An-Nakari. Itu wali, lahir 1303 Hijriah. Sekarang 1441 Hijriah. Bayangkan jemaah 1303, sekarang 1441. Kita yang hadir di sini belum ada yang keluarnya, kadang-kadang lahirnya apa kita yang belum lahir, mungkin datuk kita belum lahir, ya lah. Kita nih tidak ada apa-apanya, belum ada apa-apa. Jadi beliau Syekh Muhammad Ali bin Barak Al-Bayani An-Nakari ini luar biasa alimnya. Ngaji di Makkah kada kurang 11 tahun. Jadi itu seumur Datuk Kasbul Anwar, Datuk Kasbul Anwar Martapura, Datuk Kasbul Anwar pengasuh generasi ketiga Darussalam itu lahir 1304. Abah daripada abah pengasuh pemangke Syekh Muhammad Ramli itu 1305, 1305. Datuk Kasbul 1300 sama. Tapi kalau pada percaya periksa nanti taklikatnya cari ya. Menyesal lu minta maaf karena lu membawa kitabnya. Periksa akhirnya. Lahirnya periksa 1304 Datuk Kasbul Anwar. Yang Syekh Muhammad Ali tadi 1303. Ainul Tarim Al-Imam Qutb Habib Alwi yang ada di Tarim di Hadramaut, kai daripada Habib Abdullah yang baru meninggal dari
Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kan beliau meninggal. Ainul Tarif, Kalbul Tarif, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi. Alwi ini 303 lagi. Rubai Tarif dibuka 304, terima santri 305. Ya ada mau tuh. Ya. Jadi Syekh Muhammad Ali bin Barak Al-Bayani An-Nakari ini alim luar biasa, mutafannin. Wa min waraihi, setengah daripada kewaraan si jin itu anahu, bahwasanya kana la yudarrisu illa ba'da mutala'atin wa huwa bahrul. Beliau kadang mengajar kecuali mutala'ah dahulu, padahal beliau adalah lautannya ini. Orang bahari. Ini maaf. Pendapatku kayak ini kan dia. Jangan dinampiannya tahu itu kan. Jangan dia dayanya di mana awal tahu dia ada marah. Aku melihat di YouTube. Jadi si YouTube. Sekarang si YouTube, si Google itu menambah pengalaman umum, menambah wawasan boleh. Tapi kalau berguru kepada si YouTube, kepada si Google kagak bisa. Kenapa? Musalsalatan ilmunya di mana? Mendoakan bisa lah Google tuh. Dia Google kalau membaca mudahan foto bisa lah ada bisa. Iya kalau ngerti. Ini berikannya sehandap kita. Ada tahu di kata Tuhan ini dalam kesempatan ini. Ada kayak ini kan Allah narasi di sini. Allah. Jadi itu kisah yang benar. Itu kisah. Tinggal mengisahkan si sama sedikit dia. Si jin itu pernah karena galarnya Bahrul Ulum disuruh orang di kandangan nyumbali hadangan. Ini ulun baca di dalam Manaqib Datu Ismail yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Salam, ading daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Bahid, Guru Bahid, guru kita berada. Jadi Guru Salam nama nulis dan ulun dapat kitab itu. Ada dapat dari kitab itu ada di situ. Jadi disebutkan di situ, si Tin ini Tuan Guru ahli ini diundang ke kandangan untuk menyembelih hadangan. Karena orang bahari itu kan menyembelih itu minimal pengudo di kampung, minimal tuh dasar orang bagus yang fanatik nambah bukan sembarang-sembarang. Ini nang bertato menyembelih daging kalau sebenarnya membantu pantas ke bismillah ada malah tuh daging dimakan bismillah ada bacaan ada orang penuh dengan penghormatan macam-macam orang tuh membatin segala macam. Jangan mentang-mentang seenaknya kita diberikan mandat menghilangkan nyawa binatang ini sekehendaknya laksakan loh. Itu penuh dengan apa namanya dengan sopan santun. Ahsinu adbahakum bagusi sembelihan ikan. Kalau ulun nih gue kada mau ambil risiko nang masaknya aja. Kita mau berisiko ya. Ada nama yang pribadi kita jangan lompatan lihat makannya. Karena ada bagiannya sudah. Kalau kita kada bisa menyembelih jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ulun nyembelih ayam kan sembelih tangan kayak apa? Kalau sapi dan kambing ya kalau orang hidup disembelih karena ngaum. Untung ada sipaknya. Ada kalau bisa bari orang hendak apa namanya? Hendak memugar sapi kada kawa. Inya sapi itu keluarga ada perasaan, tapi mengungkapkan perasaan hati itu kada kawa. Jangan tahu betul-betul jangan tahu. Allah, apa sayang Tuhan sudah. Allah. Nanti adalah minggir, jangan kamu merimpung lah, tarik ke sekom, tarik ke sekom. Kan ini ada perasaan, ada sumbari yuk. Tarik malah, ini makin dikarasi, tak karasi biar. Ulun kada ada lah. Kami di Koharo pengalaman nyata ada arisan korban. Kanda Ustadz Abdul Ghani atau orang Sulan nih guru-guru ban kita bertanya lah kakak toh sudah membawa parang ulun nih sudah membawa bakul ada yang membawa sudah kita karung macam-macam ada yang membawa kapak macam-macam nih sapinya sudah ada ini nang ngapa tanya ke sini kalau ulun berdusta ulun pesan tanang ikut arisan itu dibawa sapi ini ke para pohon kopi pinggir sungai dibawa ke situ tarik ke sekong tarik mahamuk ini. Akhirnya apa? Kakak tak bawa parang, kami tak bawa bakul, sapinya lepas. Nyata. Ini kan dusta kisahnya nang berdalil.
saksi hidupnya masih ada. Berapa mata ketika itu yang menyaksikan itu. Si nang merimpung tuh sipaknya sampai kena pohon sawit dia. Akhirnya diadakan sayembara seakan-akan siapa mendapatkan sapi itu kan diberi sekalinya pada dapat, udah dapat mati sekalinya ya. Talinya tuh buntal. Ini kisah nyata tuh. Akhirnya akan datang tuh lalu yang biasa merimpung dibawa nang ahlinya. Makanya sarahkanlah urusan itu kepada yang ahlinya. Kalau bisa tukang suruh tukang binjut rumah. Jadi bapak rumah ya. Tapi kan risiko nih kayu ya, kan risiko sekali tukang kena mereng. Itu misalnya tahu itu udah tahu kan. Orang yang bisa bertukang, suruh bertukang, mencatok pakunya tercatok tangan. Ada ahlinya. Dalam segala lini dan urusan Nabi sudah berikan sinyal. Nah, kata Nabi, idza usida al-amru min ghairi ahli fantadiri saat. Apabila satu perkara urusan disarahkan, bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Andai kata berhasil juga, jangan bahasa orang wahili juga, ada maksimal hasilnya. Nah, ada maksimal. Nah, jadi saya datang orang Tuhan nang kopiah tajakan kayak penghulu tuh. Apa kabarnya? Ini juga kayak jurang. Kamu melimpung sapi ada awak, maka sambal baulah. Dan kenapa sambal baulah berdahulu? Ada mau kalau sambal itu pasti baulah berdahulu. Ulah berdahulu. Kan bahan itu belindir belum ada. Sambal jadi di pasar belum ada. Nang betutuk behimat tuh kan. Nang hiris bawang tuh nang bebenyuan mata gitu. Kan gitu berarti di kampung pian-pian nih gula-gula aja-aja kakak-kakak kayak dalam pian yang desa melawat tuh bedakus jar banjar. Kalau tuh enak di bamalaman tuh hendak bemaulikan kan gitu. Ini sekarang serba instan soalnya. Masak jadi pas sambal sudah ada. Kurang dua sambal sudah ada. Semua sudah untuk menghancurkan bumbu-bumbu sudah ada blender. Ibu-ibunya santai kan HP ya gitu. Kayak kalau santai gimana? Nang lebih santai lagi ada lagi nukan daging nang jadi nama bawah sini. Praktis lagi. Serba instan sekarang. Ya kan? Nah, mungkin di sini. Kejauhan jalan bulak pipa. Mungkin ada besi sapuan gua. Mungkin dia. Sapi nang hamuk udah minggir itu berubah keri pakai sabari. Jadi lu yang menjapai si julaknya dikira buahnya sekali japai langsung lumpuh. Begitu menjapai, bok sipaknya. Sekalinya kehinggap, roboh gigi. Banget pada nemu buahnya. Orang hidup yuhamu. Jadi Syekh Ali Barak Al-Bayani ini tadi diperundang ke kandangan untuk nyembeli hadangan. Hadangan itu kalau bahasa Arabnya jamus. Pada saat jamus. Hadangan deh kita yang biasa di Danau Panggang, Sungai Buloh, rawa-rawa tuh banyak hadangan kan gitu dah. Hadangan ya sapi kan, hadangan dagingnya keras kulitnya. Jadi di bawah sudah orang-orang kandangan ini ada yang hasadu, yang hasad, yang dengki. Kada senang, wih ini tuan guru terkenal dengan lautan ilmunya, kita coba aja buahnya. Nah orang-orang di kampung nih, makanya jangan coba-coba lah. Jangan ada bilang, jangan coba-coba kalau tuan guru itu dicobain. Untuk ada lagi tuan guru dia di kampung nih, aku rasa tak sekalian lah. Untung, udah untung mana? Tuan guru ada di kampung tuh untung mana? Ada kematian siapa dia? Anak keselamatan siapa dia? Nasmian haji siapa dia? Iya siapa? Datang mengiau misalnya tuan guru di berapa sana berapa hari waktu? Pergi ke Kalimantan Timur ini apa coba? Misalnya kan ada Muhammad, Guru Muhammad beliau di pemakai, masa sini-sini dia ada bang barisnya, ada santai itu kok berarti ada pengajian dihadiri. Untung ada pengajian itu di kampung tuh kalau ada pengajian tuh untung benar ada majelis pengajian tuh untung benar di kampung tuh untung benar itu tuh nama Adam tadi didoakan berikan dari guru macam itu dari segala bala musibah bencana penyakit wabah tahun tuh arahnya corona iya peliharakan kita dengan perkumpulan kita karena perkumpulan seperti ini perkumpulan yang diridai Allah dan Rasul. Allah pamerahkan kepada malaikat itu umatnya manusia itu di bumi itu umatnya Nabi Muhammad itu berkumpulan di situ bangga dibanggakan di dalam berkumpulan ini. Cuman kita kada tahu aja Pak khafat alaihil malaikat nah mengadili ini malaikat makanya pada saat dia tak kenal oleh asa nyaman
minimal waktu sendirian kalian sepeda motor akan dibayar kali. Nah, coba keluar kena ingat. Aku lihat nih bos, 10 hari lagi sampai waktu dia telepon orang ini nanti sokopnya belum dibayar. Allah. Ini hadangan dah siap. Dia hanya pakai ulin dalam kitab tuh diminyaki kayak orang naik pinang atau supaya licin. Seperti barang licin atau mungkin uli kan minyak apakah bulunya tuh maksudnya itu supaya tuan guru ini kan menyembelih itu kada tadas. Kalau dia kan disuruh dibaul dia udah juga tinggal apa? Kayak saya itu sambal basi. Oh saya jadi mau lihat di kampung. Sudah ini tuan guru. Yang orang negara itu biasanya orang menyambut tahun guru itu patua. Wa ahlun nakara kanu yad'u kulla alimin bi ismi fatuwan ta'adduban ma'al ulama. Orang-orang negara itu memanggil tuan guru itu dengan panggilan patuan karena beradab dengan ulama. Nah, kalau itu patuan Haji Anu ya, patuan Haji Ja'far, patuan Haji Ali, patuan Haji Sidik. Orang bahari itu beradab panggilan itu beradab. Ini bersisi tuan guru. Nah, itu masuk adab tuh ikraman namanya. Ikraman tuh nama ulah barakah tuh di situ. Ikraman tuh nama ulah barakah tuh. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, innama hurrimul ilma likillati ihtiramihim li ahli ilmi. Kenapa terhalang bagi engkau ilmu? Karena orangnya engkau penghormatan dengan ahli ilmu. Ini jangan salah tafsir. Ustaz-ustaz yang datangin gila hormat bukan kayak itu, tapi itu untuk mendapatkan supaya barakah itu dapatkan seperti itu. Ada dihormati karena apa? Dihormati karena menjadi bulan, dihina karena menjadi sampah bulan. Ada apa coba? Kalau masalah ya kalau Anda jangan bergaduh, peduli, tapi antum yang rugi. Itu masalahnya ulun ajarkan kan guru-guru kita ada sini nih supaya mengaji itu penuh dengan adab, dengan akhlak supaya ilmu yang didapat akan tuh barakah walaupun sedikit tapi barakah manfaat tuh kena jadi dalan menjadi selamat dunia sampai akhirat itu yang kita cari ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Darul Hadis Malang. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Darul Hadis Malang, pondok paling tua di Malang tuh. Namanya Darul Hadis Faqihiyah. Berdiri pas bulan Rabiul Awal tahun 1945, 6 bulan sebelum merdeka. Karena merdeka itu bulan Ramadan, 17 Ramadan. Proklamasi. Yang Bung Karno abahnya Megala. Itu bulan Ramadan. Tarik ke belakang 6 bulan pas bulan Rabiul Awal. Itu dibuka pesantren itu tahun 1945. Sekarang masih ada banyak orang bertabaruk pas itu. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqihnya lahirnya di Kota Terim, lalu pindah ke Indonesia. Beliau punya anak satu, khalifahnya Habib Abdullah. Sekarang yang masih hidup cucu-cucunya. Di antaranya Habib Abdurrahman, di antaranya Habib Muhammad, di antaranya Habib Abdul Qadir. Ustaz Salih bin Ahmad Al-Idris itu menantu Habib Abdullah. Jadi Habib Abdullah pernah mengatakan, kata beliau, ahlul ilmi katsir wa ahlul barakah qalil. Orang punya ilmu banyak, yang punya barakah yang sedikit. Makanya yang dicari ini kita yang barakah. Benar apa benar, jemaah? Benar apa benar, jemaah? Yang dicari barakah. Itu yang kita cari. Sudah siap tuan guru ya? Presidennya para kan sampai tajam itu kenapa tajam? Kenapa tajam tuh? Supaya pada merasa supaya prosesnya cepat. Sip itu cepat kada merasa ini nang tumpul berantar hemat. Pilih-pilih matanya jadi menyiksa. Jadi waktu itu diserahkan barang lan sini lalu disembelih di sana. Sekalinya licin. Sekali licin, 2 kali dicoba. Licin bulan. Di sini merasa sudah ada apanya? Sudah, sidin Anda parang. Bukan parang, mungkin ada siapa di situ kasih parang. Kasih sidin kayak ini nah. Kalau dalam menakib itu kan ada bang contohnya, ulun contoh akan nah. Langsung prakteknya. Mohon maaf lah. Di sini nah, bulan. Tangan gini dia nah. Sip. Hadal jamus gairu halali bi annahu tubiha bi ghairi syirkin. Ini hadangan kada halal, kenapa? Karena disembari kada makai pisang. Malah kampung nak sambal basi, kada jadi aro undangan
orang betul boleh kan kayak bala. Jangan sampai bala. Itu kada boleh itu. Itu tuh innaluhumul ulama masmumatun terus itu tuh. Jangan sampai itu. Jangan dicoba-coba orang itu ngaji dipatulahkan, dicobakan jangan. Ketulakan itu. Jangan coba-coba menangis. Saya lagi sudah kerja jadi apa? Dibuang sungai jadi patok jadi cadangan. Ini kejadian nyata di Bahari. Lah, hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Nah, oke, saya berdaya kisahnya kan. Nah, kita kembali kepada apa yang kita laksanakan malam hari ini. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kenapa dibanyak di mana-mana diadakan haul? Utamanya di bumi Kalimantan nih. Padahal wali ini banyak, kada sedikit wali ini banyak banget. Kada sedikit wali ini. Mau yang terkenal, mau yang tidak terkenal, mau yang masyhur, mau yang mastur, wali ini kathirun kita banyak banget. Jumlahnya berapa? Kada nang tahunnya kita banyak. Kenapa sih sama di mana-mana? Pas tanggal 2 Zulhijjah atau pokoknya di bulan Zulhijjah nih. Karena keterkaitan kita tidak bisa tutup mata. Orang yang amat berjasa membawa Islam di bumi Kalimantan Borneo di zaman Bahari, Syekhul Kabir Al-Imam Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Itu guru mursyidnya, guru futuhnya, guru tarekahnya, guru murabinya adalah Sayyidina Imam Putra Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Karena bisa dipungkiri Datuk Kulampayan tuh mengaji itu lawan Syekh Saman ini. Sulukiyahnya dibimbing oleh Syekh Saman, rohnya dibimbing oleh Syekh Saman. Terus makanya Syekh Saman ini pun berlakuan, murid-muridnya kulluhum minal auliya. Semuanya yang sempat mengaji lawan Syekh Saman ini jadi wali. Kita tahu Syekh Abdul Wahab Bugis Al-Makassari dari Pindrang yang kemudian hari jadi menantu Datuk Asad Al-Bajali, tuh salah satu murid. Kita tahu Syekh Abdurrahman Misri Batavia Banten, salah satu muridnya, tuh wali besar. Kita tahu Syekh Abdul Samad Penembani Palembang yang terkenal dengan kitab Hidayatus Shalikin, Syiarus Shalikin, ringkasan daripada Ihya Ulumuddin di dalamnya, tuh muridnya. Kita tahu Syekh Daud bin Abdullah Fatani di Thailand yang terkenal dengan kitabnya Matlail Badrain dan yang lain-lainnya di Thailand. Bahkan Syekh Daud bin Abdullah Fatani dalam kitab Matlail Badrain tuh beliau mengatakan Lailatul Qadar tuh bisa dilihat tanggal berapa turunnya dengan lihat tanggal awalnya Ramadan. Dicocokkan dengan pendapat Imam Ghazali, konek sama soalnya. Padahal masanya jauh. Kenapa? Beliau pernah berturut-turut ketemu Lailatul Qadar, kada kehitungan lagi dah. Wali kada. Muridnya siapa? Muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Itu jemaah sekalian. Kita tahu sejarahnya tuh. Supaya tahu sejarahnya kita. Dan Syekh Saman ini termasuk wali yang masyhur. Beliau tahu dirinya wali dan masyarakat umum tahunya wali dan masyhur terkenal. Karena wali ini ada yang masyhur, ada dikenal orang. Al-auliya'u ala thalathati aqsamin. Bermula para wali-wali itu ada 3 pembagian. Faminhum man ya'rifu nafsahu annahu waliyun wa ya'rifuhu annasu. Wali itu terbagi kepada 3 pembagian. Setengah daripada pembagian yang 3. Faminhum, siapa dia? Man, seseorang ya'rifu nafsahu, yang dia mengetahui akan dirinya sendiri, annahu waliyun, bahwasanya dirinya wali, wa ya'rifuhu annasu, dan manusia umumnya. Itu ada nomor 1. Yang kedua, wa minhum man ya'rifuhu an-nasu wa la ya'rifu nafsahu. Orang manusia yang tahu pada dirinya wali, pada sidin wali karena melihat daripada syarat-syaratnya, tapi sidin seorang kagak sadar sidin itu wali. Nomor 2. Yang ketiga, wa minhum man la ya'rifu nafsahu annahu waliyun wa la ya'rifuhu an-nasu. Orangnya sendiri kagak tahu pada wali dan manusia banyak kagak tahu pada wali. Nah ini nang alih benar ini. Makanya nanti suruh bagus husnul tuh berapa banyak wali lalu di hadapan kita kagak tahu karena kita nggak memiliki husnul dan billah wa husnul dan bi ibadillah. Ada. Mengisah sedikit lagi ada wali yang terkenal tadi. Kita akan mengisahkan wali yang terkenal karena sudah tahu jebet terkenal. Wali yang terkenal, masyhurun bil arti, masyhurun sangat terkenal. Tahu berada dengan karamahnya. Nah, melihat
Banyak yang menyaksikan, nampak ciri wali, syarat wali ada pada diri beliau. Diketahui semua orang. Banyak wali-wali yang terkenal begitu. Ada wali yang tidak diketahui. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, Rubba as'asa akbara madbu'in bil abwa lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, loso, pakaian badabu, ngantuk pintu kada dibukai urang. Andai kata badajang lawan anak urang kada terima wae. Dipandang kiri, dipandang hina. Tapi jikalau dia bersumpah kepada Allah Ta'ala, la abarrahu, Allah kabulkan. Hati-hati nah ini. Nah, hati-hati ada lah kayak gitu. Ada. Sedikit benar, cara lain. Wali tadi ada yang masyhur, ada yang mastur. Ada berdua adik wali dan maut. Namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini orang yang pertama kali bermarga Al-Idrus. Semua para habaib yang punya marga Al-Idrus kembali ke sini tuyuknya si din ini asalnya. Abdullah Al-Idrus nih, ini Habib ada. Saya tahu. Habib Abdullah Al-Idrus ini besi abang, besi kakak namanya Ali. Besi abah namanya Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar As-Sakran besi abah namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf besi abah namanya Muhammad Maulad Dawila. Besi abah namanya Ali Muhammad Maulad Dawila. Muhammad Maulad Dawila besi abah namanya Ali. Ali besi abah namanya Alwi. Tinggal sini nih. Alwi besi abah Fatih Mukaddas. Ya kali. Makamnya di Zanbar, Kota Dari. Kubahnya di Zanbar. Makam Sidin di situ. Jadi Habib Abdullah Al-Idrus ini wali yang masyhur, terkenal kewaliannya. Wali masyhur, makanya Al-Idrus itu terkenal. Al-Idrus itu adalah pemukanya para sufi, para wali di zamannya. Utairus ayah singa, raja hutan tuh singa. Komandannya aja masa itu paling sudah Abdullah Al-Idrus Akbar. Abah daripada Sidi Lima Kutub Abu Bakar Al-Adani Sahibul Lahbar. Jadi Sidin itu terkenal beisi kakak kada terkenal. Nah situ Allah Ta'ala nama kita kada kau mendaki gitu. Jadi kada terkenal kada apa-apa, jangan diulah-ulah. Seadanya nang asli. Nya pisang tuh kalau masak asli itu manis tuh nyaman tuh, kuning asli, masak asli rasa manis. Jangan dipaksakan. Kalau belum kuning dikambing jadi kuning, berbeda juga. Paham kada? Kalau saya dipaksakan apa adanya aja, jalani aja apa adanya. Kalau saya susah-susah karena terbebani, apa adanya jalani, kayaknya santai aja, nikmati itu hidup. Ini dipaksakan diulah-ulah, kalau usah diulah-ulah. Yang alami itu yang asli. Jangan diulah-ulah, jangan dimacami, apa adanya berjalan asli tuh. Pisang tuh masak di atasnya sama langsung dasar manis. Nang bakar bit sama kuning juga, kenapa aja? Ini setengah buah di karbit kuning juga masak. Beda hasil. Walaupun sama pada pisang. Habib Abdullah Idrus beliau mengatakan, kam min masyhur bi barakatil masyhur. Wa ana masyhur bi barakati akhir masyhur. Aku berapa banyak orang yang terkenal dengan keberkahan kada terkenal. Aku nih terkenal dengan berkah saudaraku yang tidak terkenal. Itu kamil masyhur bi barakatil masyhur. Wa ana masyhur bi barakati akhir masyhur. Jadi nang berdua ini basic karomat. Basic karomat luar biasa nang berdua nih. Di mana-mana terkenal. Jadi sampai mamanya Habib Abdullah Al-Idrus nih memanggil kepada Habib Abdullah Al-Idrus, Abdullah, puan Mami, aku mendengar di luar nih kisah-kisah orang ikam si bakramat ini bihaki mama ikamna, ini mama ikamna nang melahirkan ikam, nang mengandung ikam. Aku hendak melihat pangkeramat ikam. Aku mendengar orang hanya ikam di wali, ikam di bakramat. Aku hendak melihat, aku ini mama ikam.
Ibumu yang melahirkan kamu mengandung, aku akan melihat. Jangan katanya jar urang. Aku akan melihat. Lalu Habib Abdullah Idrus ini mendengar mama seperti itu. Yang wali itu kan wajib menunjukkan hormat tuh. Karena kita kan wajib beriman dengan keramat. Tapi mau kita ada beriman dengan keramat, kada percaya kita narugi. Kenapa Rasul itu wajib mengeluarkan mukjizat ketika ditantang begitu? Karena wajib kita beriman dengan Rasul dan risalah Rasul. Itu ada pembahasannya. Nah, biar kalau keramat keluarkan keramat. Itu diragukan kewaliannya. Orang karena wali itu disimpan. Makanya kebanyakan kalau sudah keluar keramat wali itu yang pindah ya sudah. Kada lama lagi itu mati lah. Nah, hanya menyembunyikan. Ini ditantang orang lebih keramat keluarkan deh. Jangan dikeluarkan, tadi ya bisa. Jadi sedikit kan keluarkan, makanya nanti di Bali kita. Kenapa menyimpan rahasia itu? Oh, itu jadi papetulan dari orang, jadi penglaris menjelajah. Tapi bisa, wali kan kayak itu. Nah, jangan berlari terus. Biar ingat ya kisah bahari mah. Waktu pian tuh belum berlaki lagi. Pian ini mah belum kawin lagi. Masih remaja, anak-anak lah. Biar ingat kisahnya. Ujian anak-anaknya. Mengisahkan kawitan seorang belum kaya. Kenapa aku gambarnya mama ini culas kan abah aja. Kenapa aku pada dibuat ya gambar pengantin? Kenapa aku pada dibuat ya culas mama aja? Apa jawaban namanya apa jawaban? Dalam proses masih kan? Allahu Akbar. Itu anak-anak pintar ya, anda mencari tahu ya. Ayo ini bisa menjawab naga itu kan? Jadi sudah, dia belum kawin yang itu hari ini masih lagi halus dia remaja menjelang remaja lah. Dia ini pernah kalau sudah berjalan di satu tempat, tiba-tiba ada seorang laki-laki hendak berbuat bahasa orang sekarang ini asusila kan manusia. Cara asusila. Nah, yang kita hendak berbuat kada senonoh, kada baik lah. Waktu itu ada dua orang anak-anak berdua. Waktu itu datang berdua kakak-anak. Lalu inya membela lawan pian. Lalu si orang yang berniat jahat tadi itu lari dijauh. Pian selamat, pian tahu pakai satu. Allahu Akbar jawabannya. Ini abe hikam aja kagak tahu kisahnya. Itu dalam kitab ada. Belum ada. Cuma ada tambahan tuh di luar redaksi, mohon maaf. Tapi di kitab ada. Ada nih. Kok zaman pada kitab itu guru kayaknya. Itu lah. Hah? Itu enggak? Allah berjawabannya. Ini kisah aja. Abe hikam aja kata tahu nang terjadi dalam mereka. Nah kisah itu tuh. Nah, mama, pian tahu kan nang berdua kakak anak nama membela pian, nama lindungi pian, nama jaga pian. Iya ulun wan kakaulan tuh. Allah. Mau percaya kan ada dia. Abdul Ali Idrus dan saudaranya Syekh Ali As-Sakran. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dulu nih jam berapa sudah? Masih kan? Jam 11 sudah. Oh malah. Ayo. Ini jumpa perdana ini harus diyakinkan. Ayo. Allahu Akbar. Barakallahu. Ada seorang sahabat. Tapi ada sahabat yang sendiri tabi'in. Wais al-Qarni. Wais al-Qarni itu kada di Kanalura. Tapi Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kami bertemu dengan seseorang anak muda. Nang di belakang di sini ada tanda, di tangannya ini ada tanda, itu di jalan tangannya. Yang kada di Kanalura kada. Sampai akan salam lawan inya dan ikam minta lawan inya doa akan mohonkan ampunan atas engkau berdua lawan inya. Itu bukan manusia bumi, inya manusia langit. Siapa itu? Wais al-Qarni. Makanya pernah ditanya, Imam Haddad pernah ditanya, ada dalam kitab Nafa Isul Uliyah bil Mas'al Sufiyah, Ithafus Sa'id di Dawam bil Masail. Mana utamanya antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Sayyidina Imam Faqih Muqaddam? Imam Haddad pernah ditanya. Lalu beliau menukil kepada perkataan Imam Abdurrahman As-Segaf Faqih Muqaddam Al-Thani, orang yang pertama bergelar Segaf. Memang hidupnya Syekh Abdul Qadir Jilani kata beliau
lebih dahulu daripada imam kami pakai menghadap. Tapi bagi kami para Sadah Ma'anawi tidak ada yang lebih utama daripada imam kami kecuali orang yang sudah dinaskan oleh lisan Rasulullah semisal waris al-kami. Allah dari segi nafahat, dari segi barakah. Tidak tahu. Wali sama wali terkenal. Wali terkenal. Ada wali kali terkenal. Dikisahkan. Nah, Allah Ta'ala di dalam hadis yang cukup panjang, Imam Haddad di dalam kitab yang bernama Nafaisul Uluyah fil Mas'ali Sufiyah, beliau menukil pada perkataan daripada Imam Yafi, dinukil daripada Imam Yafi dalam kitabnya Raudatul Rayyahin. Ada satu hadis yang datang daripada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi, di atas bumi ini ada memiliki 300 orang hamba. 300 hamba. Nang hati mereka 300 hamba nih berisi hati kayak hati Nabi Adam. 300 hamba. Kemudian turun lagi ada berisi hamba 40. Nang 40 ini perhatiannya sebagaimana hati Nabi Musa. Turun lagi berisi hamba 7. Yang hati ketujuh nih sebagaimana hati Nabi Ibrahim. Turun lagi 5. Nang hatinya sebagaimana Jibril. Turun lagi 3. Sebagaimana hatinya Mikail. Turun lagi 1. Hatinya sebagaimana Israfil. Al-Wahidu wal-Qudus. Nang besi hati nang kayak Israfil tadi itu nang meniup sangkakala tuh, itulah Qudus. Bagaikan titik dalam lingkaran yang menaungi semua yang ada di sekitar. Al-Midah sentral. Apabila nang besi hati nang kayak Israfil itu wafat, Allah Ta'ala ambil nang hati 3 di atas kayak Mikail, turunkan 1 menduduki posisi nang kosong. Itu urusannya Allah Ta'ala. Di mana pelantikannya? Siapa protokolnya? Jangan ditanya-tanya lah. Itu ada acara resmi tuh. Mereka gampang kan? Pemudahkan kan? Nah, pada awal kita meyakini aja, mempercayai aja dah. Ada beresiko kita. Ini harusnya menelusuri itu jangan. Apabila nang 3 tadi itu salah satunya wafat, nang 5 di atas nang hati kayak Jibril turunkan menduduki kedudukan yang lebih nang wafat 1 deh. Apabila nang 5 ini pulang wafat, nang di atas nang 7 turunkan dulu. Menempati kedudukan nang 5 tadi. Apabila nang 7 ini pulang wafat, nang hati 40 di atas hamba kayak Nabi Musa tuh turunkan menduduki nang 7. Apabila nang 40 ini pulang wafat, nang 300 turunkan. Kalau nanti 300 mati kan ada dengan diturunkan. Ya kan? Wa idza mata min tanasi mi'atin ja'alallahu makanahu minal amati bihim yarfa'ullahu azza wa jalla al-bala'a an hadhil ummah. Apabila mati nang 300 salah satu yang hatinya kayak Nabi Adam tadi mati, diambillah daripada orang yang banyak ini. Dengan keberkahan mereka semua para aulia, Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala menahan itu bala mengenai ini umat. Allah. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Imam Zinun al-Misri berjalan di kota Suriah, Damaskus. Suriah, Damaskus. Basir Hafaz al-Asad, yang terkenal dengan Syekh Ramadan al-Buti. Terkenal kan? Yang terkenal disebut dengan Imam Ghazali, Syekh Ramadan al-Buti yang meninggal syahid kena bom. Nah, perangannya banyak banget di Suriah. Kan Suriah itu Sunni asli. Jadi berjalanlah Imam Zinun al-Misri di tengah taman kota alun-alun kota Damaskus. Berjalan situ ada pohon-pohonan, taman-taman indah. Tinggal kita kan ada air mancur macam-macam lah. Indah pokoknya taman kota. Nih, ruang terbuka hijau. Jalan. Ada seorang anak muda sambil hiang.
Di situ sembahyang di situ anak muda. Ini akan bergaduh kiri kanan dekat pohon apa? Bayar Allah. Pagi-pagi kurang lebih jam 9 takbiran. Allah sembahyang. Kada bergaduh di orang, udah tahu orang ada masak. Kalau sekarang mungkin silpi-silpian, foto-foto. Kada bergaduh, pokoknya kesimpulannya kada menggaduhi orang kiri kanan. Ini sembahyang aja. Sampailah Imam Zainul Al-Misri ke situ. Begitu sampai, sudah sedang tahayat sudah. Pokoknya sudah hampir selesai sembahyang. Lalu mengucapkan salam Imam Zainul Al-Misri ini, manusia ikannya, karena sering melihat di laut kan, latar belakangnya begitu. Zi air sahibi, Zainul Al-Misri. Assalamualaikum. Dia sembahyang. Dia menjawabnya. Sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang mengajak ngomong, kadang mengajak bepandir, kadang membawai pecah-pecah, kadang mau bepandir kita. Memang ada pada pertemuan. Kalau pian apa kabar, siapa pian dari mana? Kada. Duduk aja nya. Duduk nyala, begitu akan duduk dulu. Duduk, salah. Maaf di belakang, memang duduk, ini praktiknya dulu. Ini tanah pekarangan, pasir. Ini akan menjawab. Anak muda tadi kan menjawab. Ini tunjuk nah. Ini pasir ini bisa ditulis sih. Kayak anak muda tapi pantai juga sejolek. Gak berhati lalu ujungnya I love you ya. I love you aja. Tapi pantai. Datang ombak habis. Jadi ditulis di atas tanahnya pakai telunjuk nih. Diukirnya di atas pasir kan bisa dilukis nih. Lalu ditulis di hadapan Imam Zainul Al-Misri. Karena Zainul Al-Misri ini wali. Anda ditulis apa aja paham, mengerti apa aja bahasanya, paham mengerti. Tulisnya di situ. Muni al-lisanu minal kalami li'annahu kahful bala wa jalibul afati fa idza natatta faqul li rabbika dzakiran la tansahu wahmadhu fil halati. Ulah dulu paham itu. Mengerti sudah beredar maknanya. Muni al-lisan minal kalam, terhalang lidah nih untuk berbicara. Tahalang lisan nih bapandir. Li'annahu kahful bala, karena dia adalah buah yang banyak menyimpan bala bencana. Ihfaz lisanaka ayyuhal insan, kam bil makabir min katilil lisan. Wahai saudaraku, jaga lisan kamu. Berapa banyak orang yang saat ini berada di alam barzakh gara-gara mati terbunuh gara-gara lisan. Hati-hati. Orang bahari kalau terperosok kaki bisa diangkat, bisa dicabut. Terperosok pemandiran ada bisa dicabut. Kan jadi agak bisa orang sudah kalau singgung sudah. Makanya di orang bahari itu bagaimana kamu tuh hai hendak berpandir lah. Jangan maksud dengan itu kalau bagaimana berpikir. Orang bahari itu bukan karena mengaji, orang besar mengaji. Yang ada yamutul fata min asratin min lisani wa laisa yamutul mar'u min asratir rijli. Mati anak muda gara-gara terperosok lidahnya, tidak mati anak muda kalau terperosok kaki. Payam bagi liman arada ayatakallama bi kalimatin at-ta'ammulu fi akibatiha qabla ayatalafala. Mikirkan dulu, direnungkan dulu. Makanya orang bahari itu kan bercatat. Allah yarham. Membaca sejarahnya ada apa? Nah, apa pengasuh kita di Pemangge itu? Nah, yang ditulis oleh Tuan Guru Kiamat Abladah dan Allah yarham. Guru kita berkata biografi Sidin itu. Sidin hendak bertutukar pakas pesantren itu dicatat baluk 57 sekian, 55 sekian, 10 sekian. Di nota ditulis semua, dibacakan di hadapan orang nang berjual wantilan kayu tuh. Selesai itu dia katakan habis tulisan, habis pemanggilan pada berlebihan bakuran. Saking menjaganya lisan. Kita ini tidak akan bertata rapok. Apalagi bimbingan rapok. Yang ada keluarga betul pulut, yang ada. Kan mengakui lah. Mengakui biar lah. Orang mengaji bang sini. Betul lah saya nih. Sudah dibimbing oleh Anda beberapa tahun. Insyaallah barangkali. Amin. Jadi melihat itu, orang di sini Al-Misri mahunjam ada dakuna ini, numbak hati kata-kata nih. Nah,
terhalang lisan ini daripada berbicara. Karena menjawab salam mana dia kan mengajak ngomong gitu kan mandiri lah. Karena ini adalah buah yang mengandung banyak bala dan banyak bala. Nah, wajah dibuat afat membawa kepada kebinasaan. Faidah nantak tak apabila terpaksa juga harus berpandir, berucap berpandir juga. Faqul li rabbika dzakira, jadikan itu jadi zikir bagi Tuhan engkau. La tansahu, jangan kada ingat. Wahmadhu, puji terus Allah fil halati, dalam setiap keadaan dan suasana dan kondisi. Melihat bacaan itu tertegun Sinun Al-Misri, ya Allah, di Sinun Al-Misri kayak tumbak, kayak panah menghantam di hati. Allah hebat tuh kayak gitu hati siap, lalu kayak panah. Ini kadang ini turun ini datang memanahi kami, ya, menyinggungi kami, menimbangi kami, ya. Usaha kita di tangan. Ada mau kayak itu, lah, ada mau kayak itu ya Allah. Ini datang sini jauh-jauh datang nak menimbangi pian. Ada masa tertembak tuh alhamdulillah, mau sadar. Yang hari itu ditembak kan sadar juga. Nah, lalu habis itu direnungkan. Ama merenungkan Sinun Al-Misri. Lalu dia panjang, lalu berdiri lagi. Padahal tulisannya di sini juga berdiri pula. Rehat sejenak, rehat. Menulis di atas, nah, menulis pula. Lalu jadi Sinun Al-Misri, aku tulis di bawahnya juga. Ini menulis Pak, aku tulis di bawah. Jadi Banjar tuh kuangsul. Mengerti kata Daud kalau gitu. Artinya di bawah ditulis di bawah. Di bawah tulisannya, tulis di bawah. Wa ma min katibin illa sayabla. Wa yabkadah rumah katabat lisan ma katabat yadah. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruni yaumal qiyamah antara. Tidak ada daripada orang yang menulis kecuali akan mati. Tidak ada daripada orang menulis kecuali mati. Itu kalau diartikan, makanya dengan dahulu menulis tadi. Tidak ada daripada orang yang menulis tentang kitab apakah kecuali mati dia. Illa saya bilang mati. Wayang kadah rumah kata berjadah dan akan kekal tulisan yang ditulis oleh tangannya. Janganlah engkau menulis sesuatu apapun kecuali tulisan itu akan membuat kamu bahagia di media. Guru mulia Umar mengatakan, hati-hati dengan yang share-share sekarang. Kan banyak share-share macam-macam yang yang situ WhatsApp macam-macam yang kagak jelas macam, jangan di-share kepada yang lain. Itu kata beliau akan dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Hati-hati. Kalau malah di-share ada majlis ini. Majlis apa namanya? Darul Hasanah. Share kawan malam nih, warga nih semuanya, bro, konco-konco semuanya, kawan-kawan, malam nih hadir haus sesama majlis Darul Hasanah. Malam nih, itu bagus. Ini yang macam-macam kata jelas, yang macam-macam kirim kawan-kawan. Itu ada tanggung jawabnya. Habis dibaca oleh anak muda tadi tulisan yang begitu. Anak muda tadi itu berteriak melengking tinggi. Akhirnya dia tersungkur. Begitu dipegang, napasnya ada lagi. Meninggal anak muda tadi itu wafat, meninggal. Lalu Imam Sinun Al-Misri ini hendak melakukan prosesi ketika fardu kifayah. Hendak dia orang segala macam mendatangi pada jenazahnya. Tiba-tiba ada suara itu yang orangnya kada kelihatan. Hati sumya saltu walam yurasa suhu. Didengar suaranya, orangnya kada kelihatan. Apa suara itu bunyinya? Sinun Al-Misri, tinggalkan itu jenazah anak muda, tinggalkan. Aku sudah berjanji dengan dia, aku yang akan mengurus semuanya. Aku yang akan mengurusinya. Setelah itu ada suara yang kada kelihatan, kata Imam Sinun Al-Misri. Lalu aku ke samping sembahyang beberapa rakaat di samping taman Damaskus tadi. Aku datangi ke situ, ternyata anak muda tidak ada lagi, bakasnya pun tidak ada, dan besok beritanya pun tidak ada. Siapakah dia? Itulah manusia lagi. Allah. Jadi Syekh Muhammad Salman ini wali yang terkenal, wali yang masyhur. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini majlis yang penuh rahmat dan berkah, para baik ada, para ulama ada, tuan guru ada, orang-orang menuntut ilmu ada, dengan keberkahan kita berkumpul di sini, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa dan kesalahan orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih hidup mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan zahir sidin wa zahiran wa batinan, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan kita menjadi kita pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah, bersama para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan mulia majelis pada malam hari ini. Sebelum ulun pamit, terima kasih Anda Muallim Mursyid yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk berkisah-kisah aja bareng ini di sini, kepada para tuan guru, Kakak Haji Muhammad, Guru Muhammad yang lain-lain, kepada komandiran ulun salam yang berkenan di haji biar keberatan ulun minta maaf minta ridho semuanya lah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah.